Bagian 1. Cahaya di tengah kegelapan. Di bawah bentangan langit malam yang bersih dari awan, bulan purnama menggantung tinggi, memandikan lereng Gunung Kawi dalam cahaya yang dingin dan muram. Angin berembus pelan, membawa bisik-bisik dari masa silam, seolah alam sendiri tengah menahan napas, menantikan sesuatu yang akan datang. Tapi di bumi, terutama di tanah Jawa yang kala itu masih dibekap oleh kekuasaan kolonial, tak ada ketenangan yang benar-benar utuh. Manusia hidup dalam resah, dalam ketakutan yang menetes dari hari ke hari. Di kampung-kampung, suara derap sepatu serdadu asing menjadi mimpi buruk yang nyata, membangunkan anak-anak dalam pelukan ibunya, menciptakan kecemasan di dada para bapak yang tak lagi bisa melindungi tanah warisan leluhur. Dan pada malam seperti inilah, dalam kabut keresahan dan suara rintihan bumi, hadirlah seorang lelaki tua. Jubahnya hitam, sorot matanya lembut namun tajam. Langkahnya lambat tapi pasti. Ia berjalan sendirian, menembus gelap hutan dan sunyi lembah. Namanya disebut dalam bisik dan doa. Kiai Zakaria II, kelak lebih dikenal sebagai Eyang Joego. Ia bukan bangsawan, bukan jenderal, bukan pemimpin pasukan. Tapi ia membawa sesuatu yang lebih kuat dari senjata, cahaya petunjuk dan keteduhan jiwa. Orang-orang menyebutnya pengembara. Ia tak punya rumah tetap, hanya membawa tongkat kayu dan kitab suci di dadanya. Ia datang dari masa luka, dari medan perjuangan yang tak tercatat dalam buku sejarah Belanda. Perjalanan hidupnya panjang dan berliku, mengendap-endap di balik bayang-bayang kekuasaan yang mengintainya. Tapi, dimanapun ia menginjakkan kaki, disitulah keteduhan tumbuh dan harapan menyala kembali. Gunung Kawi malam itu menjadi saksi awal dari legenda yang akan menjelma menjadi doa dan mitos tentang cahaya yang turun di tengah gelapnya zaman. Bagian 2. Perjalanan sang pengembara. Setelah bara perang Jawa padam dan tanah-tanah hangus menyisakan tangis para janda serta sunyi yang tak lagi damai, banyak pejuang terpaksa menyingkir, menyembunyikan luka, dan membawa semangat perjuangan ke tempat-tempat yang belum dijamah musuh. Di antara mereka, Kiai Zakaria II, murid dari para ulama pejuang dan sahabat seperjuangan para santri pemberani, memilih jalan sunyi. Ia tak lagi berdiri di medan perang, tapi menapaki jalur terjal sebagai pengembara, membawa bekas luka zaman, namun juga cahaya petunjuk yang tak padam-padam. Tubuhnya renta, tapi semangatnya tak lekang oleh pelarian. Ia tak membawa senjata, hanya tongkat kayu dan untayan doa. Ia tahu Belanda tak hanya mengincar tanah dan harta, tapi juga ruh umat. Maka, dalam pelariannya dari sisa-sisa kekejaman kolonial, ia memutuskan untuk memerangi kegelapan dengan cara lain, mengajarkan ilmu, menanamkan akhlak, dan menumbuhkan harapan. Desa-desa ia singgahi satu persatu. Di setiap tempat ia hanya tinggal sejenak, cukup untuk menyulut pelita di hati masyarakat, lalu pergi sebelum mata-mata kompeni memburunya. Ia dikenal sebagai orang asing, berjalan sendiri, tidur di surau kecil, makan dari hasil pemberian warga. Namun, kehadirannya tak pernah membuat takut. Sebaliknya, ia menghadirkan ketenangan. Orang-orang menyebutnya Sajugo karena ia selalu sendiri. Namun nama itu perlahan berubah, mengikuti lidah masyarakat yang mengucap penuh hormat dan lembut. Joego. Jejak langkahnya sampai ke desa Sanan, ke Samben, Blitar, sebuah desa kecil di kaki Gunung Kawi. Di tempat itu, ia tidak hanya bertahan lebih lama, tapi juga mulai meletakkan akar. Di sini, masyarakat menyambutnya bukan hanya sebagai tamu, tapi sebagai pembimbing. Ia mendirikan surau, mengajarkan ngaji, membuka pengobatan, dan membimbing anak-anak muda agar teguh pada iman dan cinta tanah air. Dari sebuah gubuk sederhana, ajaran-ajarannya meluas. Ia mengajarkan bahwa jihad tidak hanya dengan pedang, tetapi juga dengan ilmu dan kasih sayang. Ia menghapus dendam dengan zikir, menenangkan amarah dengan wirid. Orang-orang berdatangan bukan karena ingin melawan Belanda, tetapi
karena ingin menang atas diri sendiri. Karena itulah ia dihormati bukan hanya sebagai kiai, tetapi sebagai penuntun jiwa. Namun, semakin banyak yang datang, semakin besar pula kekhawatiran yang tumbuh. Bisik-bisik mulai menyebar di telinga penguasa kolonial tentang seorang tua berjubah hitam yang bisa menyatukan hati rakyat, tentang seorang pelarian yang kini jadi panutan. Mereka tahu, meski tak bersenjata, lelaki tua itu membawa bahaya yang lebih besar, bahaya kesadaran, bahaya persatuan, bahaya semangat yang tak bisa dibunuh. Dan di sanalah, di kaki Gunung Kawi yang berkabut, riak ketegangan mulai bergelora. Kiai Zakaria. Kedua, bukan lagi sekadar pengembara. Ia kini adalah poros harapan, dan setiap harapan yang tumbuh adalah ancaman bagi mereka yang takut kehilangan kuasa. Bagian 3. Wabah dan mukjizat. Di tengah senyapnya desa Sanan yang terpeluk erat oleh kaki Gunung Kawi, datang sebuah malapetaka yang mengoyak ketenangan hati. Wabah penyakit mematikan merayap tanpa suara, menjangkiti satu persatu penduduk desa. Dari anak kecil hingga orang tua, dari petani hingga tukang kayu, semuanya jatuh bergelimpangan. Tangisan menjadi pengganti canda, dan doa-doa menjadi senjata utama yang terucap dalam kepanikan. Ketakutan menggerogoti jiwa, dan keputusasaan menggulung seperti awan hitam yang mengaburkan harapan. Desa Sanan yang selama ini dikenal akan kedamaian dan kearifan lokal, kini berubah menjadi tempat kelam penuh duka. Banyak yang sudah menyerah, membiarkan nyawa melayang tanpa harapan. Namun, di tengah kegelisahan itu, berdirilah sosok yang tak pernah meninggalkan rakyatnya, Kiai Zakaria II, yang sudah dikenal sebagai Eyang Joego. Dengan langkah tenang namun penuh tekad, Eyang Joego menyusuri setiap rumah yang dirundung kesakitan. Dari risalah kuno warisan para leluhur, ia meramu ramuan herbal, mencampurkan dedaunan dan akar yang dipetik dari hutan sekitar Gunung Kawi. Air sungai yang jernih ia gunakan sebagai media suci, disusupkan doa dan niat tulus agar setiap tetesnya menjadi obat yang mampu mengusir penyakit. Malam-malam tanpa bulan, ia berjaga di samping ranjang penderita, menyiramkan ramuan, membaca ayat-ayat suci, dan menenangkan hati yang hampir patah. Satu demi satu, mukjizat mulai tampak. Mereka yang hampir meninggal mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan kembali. Tubuh yang dulu lemah perlahan menguat. Senyum kecil kembali merekah di wajah yang letih. Keberhasilan itu membawa harapan baru bagi desa Sanan. Penduduk yang semula ragu dan takut kini memandang Eyang Joego dengan penuh hormat dan syukur. Namun, di balik keberhasilan tersebut, Eyang Joego tetap rendah hati, menolak pujian dan sanjungan. Ia selalu mengingatkan bahwa semua itu bukan karena dirinya, melainkan atas izin Sang Maha Kuasa dan kekuatan alam yang harus dijaga dengan hati bersih. Namun, di tengah kedamaian yang mulai pulih, datang pula firasat yang menggetarkan jiwa. Suatu malam, saat bulan merah menggantung rendah di langit, Eyang Joego duduk bersimpuh di lereng Gunung Kawi. Ia merasakan panggilan yang dalam dari alam dan Sang Pencipta. Sebuah bisikan halus yang memberitahukan tentang akhir perjalanan hidupnya di dunia fana ini. Dengan suara pelan namun tegas, ia berwasiat kepada murid-murid dan penduduk desa bahwa kelak ia akan meninggalkan dunia ini dan memohon agar jasadnya dimakamkan di lereng selatan Gunung Kawi, di tempat di mana bumi dan langit bertemu. Di sanalah ia ingin abadi, menjadi penjaga dan penuntun bagi mereka yang datang mencari terang di tengah gelap. Wasiat itu tak hanya menjadi petunjuk terakhir, tapi juga simbol keabadian perjuangan dan ketulusan jiwa. Gunung Kawi yang selama ini menjadi saksi perjalanan hidup Eyang Joego, kini menjadi tempat suci yang akan mengikat erat kisah dan legendarinya untuk selamanya. Bagian 4. Warisan spiritual. Hari itu tiba dengan sunyi yang menyayat kalbu. Pada tanggal 1 Selo, Senin Pahing, Eyang Joego menghembuskan nafas terakhirnya.
Tubuhnya yang selama ini membawa terang dan harapan bagi rakyat Sanan, kini tenggelam dalam ketenangan abadi. Sesuai dengan wasiatnya yang telah disampaikan berulang kali, jasad suci itu dimakamkan di lereng selatan Gunung Kawi, di tempat di mana bumi dan langit bertemu, di kaki gunung yang selalu menjadi saksi perjuangan dan kebijaksanaannya. Makam Eyang Joego bukan sekadar sebuah tempat peristirahatan terakhir. Ia berubah menjadi titik pusat spiritual, sebuah mercusuar bagi mereka yang haus akan pencerahan dan perlindungan. Dari generasi ke generasi, makam itu menjadi destinasi ziarah bagi penduduk desa maupun peziarah dari penjuru Jawa Timur, bahkan dari luar daerah. Mereka datang dengan harapan dan keyakinan, memohon berkah dan mengenang jasa besar sang pengembara spiritual. Tak hanya rakyat biasa, banyak pejabat publik pun pernah menyambangi makam itu. Mereka datang dengan penuh hormat, berharap mendapat bimbingan spiritual serta perlindungan dalam menjalankan tugas dan kehidupan mereka. Cerita tentang mukjizat dan kebaikan hati Eyang Joego menyebar luas, menjadikan makam tersebut tempat yang sakral dan penuh harapan. Namun, seperti riak air yang menjalar ke segala penjuru, tempat yang mulia itu juga mulai mengalami perubahan arah. Seiring berjalannya waktu, makam Eyang Joego tidak hanya dikenal sebagai tempat berziarah yang murni, tapi mulai dipenuhi oleh praktik-praktik yang melenceng jauh dari ajaran aslinya. Di sana muncul tradisi pesugihan, ritual-ritual mencari kekayaan dengan cara yang dianggap menyimpang dan melanggar nilai-nilai spiritual yang diajarkan oleh Eyang Joego semasa hidupnya. Praktik-praktik tersebut mengubah makna sejati dari warisan spiritual yang telah ditinggalkan. Dari tempat suci yang mengajarkan ketulusan, kesederhanaan, dan pengabdian kepada sesama, makam itu mulai diwarnai oleh ambisi duniawi yang sesat. Kerumunan orang yang datang bukan lagi hanya untuk berdoa dan belajar, melainkan mencari jalan pintas untuk kekayaan dan keberuntungan dengan mengorbankan nilai-nilai moral. Meskipun demikian, kisah asli Eyang Joego tetap hidup di hati banyak orang yang masih menjaga dan melestarikan ajaran luhur beliau. Mereka berjuang agar nama dan pesan-pesan spiritual Eyang Joego tidak terdistorsi oleh praktik-praktik yang menyimpang. Mereka mengingatkan kembali bahwa kekuatan sejati bukanlah terletak pada kekayaan materi, tetapi pada ketulusan hati dan keberanian untuk berbagi dalam keikhlasan. Warisan Eyang Joego dengan segala lika-likunya tetap menjadi cermin bagi manusia tentang perjalanan hidup antara cahaya dan kegelapan, antara harapan dan godaan duniawi. Sebuah pengingat bahwa setiap perjuangan spiritual harus dijaga agar tidak terjerumus ke dalam kealpaan yang dapat menghancurkan makna sejati dari sebuah warisan. Bagian 5, refleksi dan pelurusan makna. Gunung Kawi kini dikenal oleh banyak orang bukan hanya sebagai gunung yang menjulang gagah, tetapi juga sebagai pusat berbagai kepercayaan, termasuk praktik pesugihan yang ramai diperbincangkan. Namun, di balik itu semua, penting sekali untuk mengingat siapa sesungguhnya Eyang Joego, seorang tokoh religius yang selama hidupnya mengabdikan diri untuk menyebarkan kebaikan, keikhlasan, dan ajaran Islam yang penuh kasih sayang. Warisan spiritual yang ditinggalkannya bukanlah tentang kekayaan duniawi atau jalan pintas menuju kemakmuran, melainkan sebuah ajakan untuk hidup dengan hati yang bersih, berpegang pada nilai-nilai luhur, dan terus berbuat baik bagi sesama. Gunung Kawi dengan makam Eyang Joego di lerengnya sejatinya adalah simbol cahaya di tengah kegelapan, pengingat agar kita tidak terjerumus oleh godaan yang sesat. Kita diajak untuk meluruskan kembali makna tempat suci ini, untuk menjaga kemurnian pesan yang telah diwariskan, agar Gunung Kawi tetap menjadi sumber inspirasi dan kekuatan spiritual yang menguatkan, bukan hanya sekadar destinasi duniawi, sebuah pelajaran abadi tentang keimanan, pengabdian, dan kasih sayang yang tak lekang oleh waktu.